menekankan prestasi itu bukan berarti pencapaian akhir, tapi prestasi yang kita ukir itu salah satunya adalah proses pembelajaran kita supaya kita bisa berkembang gitu, mengembangkan potensi diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat konselor. Di video kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai mahasiswi berprestasi yang telah dinobatkan sebagai wisudawan terbaik pada wisuda ke-83 tahun 2024 UIN Sumatera Utara. Enjoy this video. Nah guys, kita sudah bersama dengan mahasiswi wisudawan terbaik pada wisuda ke-83 tahun 2024 UIN Sumatera Utara. Boleh dong Kak diperkenalkan dirinya? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama kakak Mutiara Aulia. Kakak biasa dipanggil Kak Wawa. Kakak mahasiswi bimbingan konseling pendidikan Islam Stambu 2020. Kakak di kelas BKPI 1 Stambu 2020. Siapa nih yang di BKPI 1? Semoga nular. Amin. Kalau boleh tahu gimana sih Kak perasaan jadi wisudawan terbaik? Alhamdulillah, kalau ditanya perasaannya, alhamdulillah bahagia dan bersyukur sama Allah karena Allah kasih kesempatan itu untuk kakak, dan haru, bangga juga sama kedua orang tua kakak karena tanpa mereka kakak nggak bisa di titik ini gitu. Tanpa doa mereka kakak nggak bisa berjalan sejauh ini. Jadi kakak bangga sama kedua orang tua kakak yang udah mengantarkan kakak sampai di titik ini. Bahagia tentunya ya, alhamdulillah, dan bersyukur sama Allah. Boleh dong Kak bagi tips Kakak sehingga bisa dapat mengatur waktu kuliah dan berkegiatan selain di luar perkuliahan ini. Oke, jadi alhamdulillah kakak alhamdulillah nggak hanya kuliah, jadi kakak aktif di beasiswa dan di organisasi juga. Alhamdulillah kakak dapat beasiswa namanya Break Scholarship. Jadi di beasiswa Break Scholarship ini kami itu diharuskan untuk aktif di segala sisi gitu. Nggak hanya aktif secara akademik, tapi kami dituntut untuk aktif secara non-akademiknya. Terus prestasinya, kemudian harus aktif organisasi dan harus aktif mengikuti setiap aturan dan pembinaan yang udah disediakan oleh Break Scholarship. Jadi pada waktu itu lumayan hektik ya ketika kuliah itu, untuk membagi waktu, memprioritaskan antara di kuliah ini ya, pengalaman kakak ya di BKPI, Masya Allah ya tugasnya luar biasa banyak. Jadi pada waktu itu sempat hektik kali lah, harus memprioritaskan antara tugas kuliah atau harus ikut beasiswa pembinaan. Dari beasiswa kami pembinaannya wajib gitu, terus dari organisasi juga kayak gitu. Jadi pada waktu itu kakak tuh kayak awal-awal pasti bingung lah ya, karena kita kan culture shock juga ya, jadi mahasiswa yang belum pernah jadi mahasiswa terus culture shock. Tapi pelan-pelan itu berjalan gitu aja. Kalau kakak sih cara mengatur waktunya, kakak menentukan dulu skala prioritas yang mana yang menurut kakak paling penting harus kakak lakukan, urgent dilakukan di saat itu. Kemudian yang penting aja dia harus dilakukan tapi nggak harus saat itu juga, dan yang nggak penting kayak gitu. Jadi itu harus kita buat sih skala prioritasnya. Oh, itu tergantung keadaan pada waktu itu. Kita nggak bisa bilang yang ini yang prioritas gitu, karena kan tergantung pada keadaan saat itu. Jadi pada saat itu kakak harus melihat yang mana yang paling prioritas, itu yang kakak lakukan dulu. Yang mana yang masih bisa ditunda, kita tunda, tapi harus tetap kita kerjakan kayak gitu. Nih, boleh dong Kak di-spill prestasi apa aja yang Kakak dapat dari selama kuliah di UIN Sumatera Utara? Prestasinya alhamdulillah ya,
selama kuliah di UIN Sumatera Utara, kakak banyak belajar. Jadi prestasi itu bukan berarti pencapaian akhir ya gitu. Jadi harus ditekankan prestasi itu bukan berarti pencapaian akhir, tapi prestasi yang kita ukir itu salah satunya adalah proses pembelajaran kita supaya kita bisa berkembang gitu, mengembangkan potensi diri kita. Kakak waktu kakak kan zaman COVID ya masuknya Iya. 2020. Jadi kakak masih semester 1 sampai semester 3 itu kami di rumah aja dari semester 4 kami baru masuk ke kuliah, ke perkuliahan. Disitulah baru kakak mulai aktif dalam perlombaan-perlombaan, prestasi perlombaan seperti itu. Kalau kakak dari dulu memang ikut MTQ dari ya dari MTS kelas 3 aliyah, tapi waktu aliyah itu kakak aktifnya di Syarhil Quran. Setelah masuk ke kuliah kan udah nggak bisa nih, Syarhil umurnya udah nggak cukup. Jadi kakak lompat ke karya tulis ilmiah Al-Quran. Itu kakak challenge juga sih, karena kakak belum pernah coba ya karya tulis ilmiah Al-Quran di MTQ. Jadi kakak coba karya tulis ilmiah di MTQ. Alhamdulillah di tahun pertama kakak ikut itu 2022, kakak ikut KTIK itu alhamdulillah juara 3. Terus di 2023-nya kakak juara 2, di 2024-nya kemarin juara 3. Doakan ya nanti bisa juara 1. Amin. Terus kalau untuk itu kan di luar kampus ya kakak ikut. Kalau untuk yang di internal kampus perlombaan itu kemarin itu kakak ikut iChoice. iChoice itu sekalian sama Fordetak. Itu kumpul mahasiswa terbaik Fakultas Ilmu Tarbiyah se PTKIN se-Indonesia gitu. Jadi kumpul mahasiswa terbaik PTKIN se-Indonesia di Danau Toba. Di situ juga kami diadakan kayak apa ya, lomba menulis dan presentasi. Jadi alhamdulillah kakak dapat juara 3 the best article. The best article. Kemudian kakak terpilih juga salah satu menjadi delegasi di Pekan Kreativitas Mahasiswa yang ketiga kemarin itu tahun 2023 di Jambi. Itu kakak ikut karya tulis ilmiah Al-Quran juga PTI se-Asia Tenggara. Alhamdulillah. Kemudian 2023 kemarin kakak terpilih juga menjadi mahasiswa berprestasi se-UIN Sumatera Utara, penganugerahan mahasiswa berprestasi. Jadi kalian kalau misalkan nanti ada prestasi-prestasinya bisa daftarkan ke UIN, nanti kita dapat penganugerahan mahasiswa berprestasi. Itu 2023. Kemudian kakak juga kemarin itu terpilih jadi delegasi ikut Youth Simposium Kepemudaan di Malaysia dari organisasi kakak Ikatan Pelajar Al-Wasliyah. Jadi kakak juga berproses di IPA dari mulai LKD, LKM, LKI seperti itu. Kemudian alhamdulillah di Break Scholarship di beasiswa kakak juga tahun 2024 kemarin sebelum kakak menjadi alumni, Allah titipkan amanah kakak jadi salah satu awardee terbaik se-Indonesia kemarin itu. Dari berapa ya, kami ada 5 kalau nggak salah, itu 5 awardee terbaik sama ITB, IPB mereka. Jadi Kakak ini salah satu mahasiswa UIN apa ada lagi kan mahasiswa? Kalau Break Scholarship ini seluruh Indonesia. Jadi dia ada dari ITB, IPB, UGM, UI, pokoknya seluruh Indonesia itu digabung. Jadi alhamdulillah kemarin itu kakak terpilih jadi awardee terbaik gitu. Kakak lupa sih ada berapa orang, kalau nggak salah kakak 5, nanti bisa dicek aja di Instagram kakak. Iya mungkin itu ya. Alhamdulillah. Jadi boleh dong kak bagi motivasi apa yang memotivasi kakak hingga
selalu bersemangat hingga mencapai hasil seperti ini? Motivasi kakak ya, motivasi diri kakak untuk Iya. sampai di titik ini. Sebenarnya motivasi diri kakak yang pertama itu adalah orang tua kakak ya, karena pasti kita semua pastinya pengen kan buat orang tua kita bangga sama pencapaian yang kita raih seperti itu. Kemudian yang buat kakak terus semangat itu juga kita harus punya goals. Setiap hidup kita itu harus punya tujuan. Kita nggak bisa hanya berjalan aja. Memang kita harus berjalan mengikuti takdir dari Allah gitu. Harus Tapi memiliki tujuan. iya benar, kita harus punya tujuan apa-apa aja yang harus kita capai seperti itu. Jadi sebelum kakak kuliah, dulu itu kakak itu punya buku. Di buku itu memang kakak tuliskan tujuan-tujuan apa aja yang harus kakak capai selama kuliah gitu. Kayak kakak harus dapatkan IP 4, kakak harus punya prestasi secara akademik, kakak harus punya prestasi non akademik, kakak harus aktif di organisasi, kakak harus dapat beasiswa, kakak harus pergi ke luar negeri tanpa dibiayain, tanpa biaya sendiri. Pokoknya kakak punya goals-goals itu yang kakak catat gitu. Itulah yang memotivasi kakak untuk mencapai itu. Jadi selama kakak berproses selama kuliah, setiap semester itu kakak punya apa goals yang harus aku capai di semester ini gitu. Jadi kita nggak punya waktu untuk leha-leha gitu. Jadi setiap semester kita punya goals. Jadi goals itulah yang harus kita capai gitu. Jadi yang memotivasi kakak itu salah satunya tujuan kakak tujuan kakak kuliah itu apa gitu. Jadi karena tujuan kakak kuliah itu kakak seperti yang kakak sebutkan tadi, jadi itu yang harus kakak capai dalam proses kakak kuliah. Itulah yang jadi motivasi kakak. Ya nggak selamanya sih berhasil semua, ya kan? Pasti kita pernah tuh berada di titik gagal, berada di titik terendah yang kayak kita nggak berhasil mencapai apa yang kita mau. Cuman satu sih, ketika kita gagal bukan berarti kita kalah dalam pertarungan itu gitu. Jadi ketika kita gagal itu proses kita untuk menuju kesuksesan, itu jadi bahan belajar kita gitu. Biar lebih semangat. Biar lebih semangat. Gimana kita mau tahu kita akan berhasil ke depan kalau kita nggak pernah mencoba kayak gitu. Jadi kalau kakak lebih baik kakak gagal ketika kakak mencoba daripada kakak menyesal ketika kakak nggak nyoba. Jadi kakak nanti nyesal sendiri, kenapa ya nggak aku coba? Kalau aku coba kan aku bisa tahu aku nih gagal atau enggak. Aku bisa tahu di mana aku harus belajarnya kalaupun aku gagal. Tapi ketika kakak nggak mencoba tuh ada rasa penyesalan, kenapa nggak aku coba kayak gitu. Tapi kalau pas sudah kita coba tapi kita gagal, oh ternyata di sini nih aku kurangnya, berarti ke depannya harus kuperbaiki kayak gitu. Itu sih harus dicoba, jangan pantang menyerah. Kalau ada hujatan-hujatan dari luar, ya udah jadikan itu motivasi aja, nggak usah ditanggapin komentar-komentar negatif dari orang. Kakak juga sering kok dibilang kayak, kenapa sih ambis sekali kayak gitu. Itulah salah satu dampak dari anak ambis. Iya, kadang kita down juga loh dibilang kayak gitu. Kenapa sih ambis sekali? Kenapa? Apa sih yang dikejar kali kayak gitu kan? Mereka kan nggak tahu kita punya planning yang sudah kita susun dan kita rencanakan seperti itu. Apa aja yang mau kita capai? Karena proses kita di S1 ini nggak bakalan terulang di nanti kita melanjutkan ke S2, S3. Beda itu experience-nya, pengalaman, perasaannya itu beda. Jadi kenapa kalau kakak bilang kita harus memang di S1 ini kita harus benar-benar berproses, karena inilah salah satu titik jalan kita untuk menuju proses-proses selanjutnya di S2, S3 kayak gitu. Kalau kita mau melanjutkan pendidikan gitu. Karena di S1 ini banyak hal yang memang harus kita kejar, banyak hal pengalaman yang harus kita dapatkan, banyak relasi yang harus kita cari gitu. Kenapa relasi itu penting ya? Karena ibaratnya gini aja lah. Ketika kalian kenal nih sama dosen ini gitu kan, kalian pasti komunikasinya lebih nyaman. Ya kan, lebih nyaman. Kita nggak usah mengharapkan apapun dari dosen itu. Kita cukup berbuat baik sesuai
kapasitas diri kita nggak usah caper-caper, itu nggak usah deh, karena ketika kita memang berbuat baik dengan diri kita sendiri, itu energi positif itu keluar sendiri, dan dosen juga merasakan kalau kita itu tulus baik Iya. sama beliau gitu. Beda ya kalau di kita buat apa? Beda pasti. vibes-nya itu beda pasti, ya kan? Beda. Nah, Iya. jadi itu sih menurut kakak, ketika kita jangan pernah takut untuk mencoba, coba, gagal, coba lagi sampai kita di titik kita berhasil, Intinya mudah-mudahan. jangan pantang menyerah. Iya bener, semangat untuk kalian juga, jangan pernah menyerah. Nah ini Kak, pesan-pesan kakak selama kuliah di UIN. Kesan pesan selama kuliah di UIN. Iya. Ya alhamdulillah kakak merasa didukung ya, terutama di prodi bimbingan konseling Nah, pendidikan ini, Islam. Maaf Kak, mau tahu ini kakak Iya. masuk ke UIN ini antara terpaksa atau suruhan orang tua atau memang kemauan sendiri? Oke, jadi ini harus diceritain ya, experience-nya gimana ya. Jadi sebenarnya ya adik-adik, kakak itu lulus itu di 2 kampus negeri. Alhamdulillah waktu itu kakak lulus SNMPTN sama SPAN PTKIN. Jadi ada salah satu kakak lulus di kampus negeri juga. Kemudian kakak lulus juga di UINSU. Jadi itu jadi pertimbangan kan, harus memilih yang mana. Dan jurusannya juga sangat berbeda. Di kampus yang itu tuh dulu kakak lulus di ilmu komunikasi. Beda kan? Jauh kan? Dan di sini kakak bimbingan konseling. Jujur pada waktu itu kakak nggak tahu sama sekali tentang bimbingan konseling. Nol semua. Kenapa? Karena di sekolah kakak nggak ada guru BK. Jadi kakak nggak punya gambaran akan seperti apa BK itu. Iya, sama sekali. Jadi kakak nggak tahu sama sekali bimbingan konseling itu seperti apa. Kakak taunya cuman bimbingan konseling itu mirip-mirip sama psikologi. Nah itu aja, kakak suka psikologi karena kakak suka gitu, kita kenal orang baru, kita mengenal orang, mengenal karakter orang, pribadi orang. Kakak seneng aja gitu, sosialnya kan dapat. Tapi kakak memang benar-benar nggak tahu BK itu apa. Jadi ketika masuk ke, akhirnya kakak memilih BK itu pada waktu itu kan zaman COVID. Itu kakak lulusnya di luar kota, yang satu lagi kampus negerinya. Jadi kakak berpikir ketika kakak di luar kota bakal sulit kan mengurus data, berkas dan segala macam. Akhirnya kakak istikharah, tanya orang tua juga gimana keputusan baiknya. Alhamdulillah jawabannya ambil aja di UIN gitu, BK. Walaupun kakak belum tahu BK itu kayak mana, tapi itulah tadi, ketika kita nggak mencoba kan kita nggak pernah tahu, ya kan? Kakak nggak tahu loh sama sekali BK itu seperti apa. Tapi alhamdulillah ketika kakak coba, kakak nyaman, kakak disupport, didukung, dan memang alhamdulillah ya udah jalani aja, dan ya akhirnya seperti ini kayak gitu. Jadi cerita itu masuk ke BK mapel favorit kakak. Mata kuliah, Mata kuliah. matkul favorit kakak banyak sih dek. Kakak suka, Paling suka lah kakak. paling suka apa ya? Sebutkan aja tuh kak, apa namanya namanya dan nama dosennya biar dosennya juga tahu. Banyak sih dosen favorit kakak, rata-rata semua dosen favorit kakak. Cuman yang paling berkesan itu dulu tuh sama Bu Kiki Ananda Syafitri. Bu Kiki tuh masya Allah kali. Bu Kiki tuh sabar ya, ngajarin kami, terus kayak ngasih support. Kakak sering sharing gitu sama Bu Kiki itu, masya Allah. Terus seru tuh di mata kuliahnya Pak Harwan sama Bu Sari, itu seru karena banyak kayak games. Mata kuliah apa tuh Kak? Kalau Bu Sari cyber counseling, kalau Pak Harwan apa ya, mata kuliah apa ya dek, yang tentang kakak lupa, Psikologi juga. bukan, Juga atau tentang konseling ini, seling. bukan lintas budaya, konseling
apa ya, kakak lupa lah mata kuliahnya. Tapi itu seru, kayak kita mempelajari sesuatu yang orang-orang yang kita konseling itu kayak yang terkena narkoba, terus anak-anak, Adiktif. iya, terus ini juga Itu di semester 5 kalau nggak salah kakak. Tuh seru tuh sama Pak Harwan tuh. Kok bisa kakak nggak teringat ya? kalau favorit Iya favorit loh, itu favorit kali. Terus Karena seru ya. seru gitu, belajarnya interaktif, jadi nggak hanya dosennya yang ngasih materi, kitanya Mahasiswa juga bisa, bisa. jadi interaktif Iya, iya, gitu. Iya, berarti mahasiswanya diberi kesempatan Diberi kesempatan untuk ini expose. expert lah di situ gitu, seru. Ya banyak sih seru sama Bu Ade, Pak Daud, Pak Alvin, sama Pak Purba. Pokoknya seru lah dek, dosen-dosen di BK ini, masya Allah ya, seru banget gitu. Karena mereka juga interaktif, nggak pelit lah ilmu gitu kan, sama kita berbagi. Terus kalau yang jadi inspirator kakak ya, dosen itu Bu Nurul Sakinah, Bu Nurul Sakinah. Bu Profesor Dr. Nurul Sakinah Daulay, MPC psikolog. Beliau tuh banyak kali ngajak kakak untuk kakak jadi produktif gitu. Nanti misalkan Mutiara ayo kita nulis, Mutiara ayo kita buat buku, Mutiara ayo kita buat jurnal. Jadi buat kakak tuh gak ada kesempatan untuk leha-leha. Jadi terus-terusan harus berkarya kayak gitu. Tapi itu salah satu yang buat Motivasi. motivasi kakak kan. Aku pengen kayak Bu Kina bisa jadi profesor di usia muda kayak gitu. Amin. Amin. Semoga Allah mudahkan ya jalan kita semua. Kayak gitu sih. Nah, ini kakak kan menjadi wisudawan ini. Apa rencana kakak setelah ini? Apa mau lanjut pendidikan lagi? Apa mau rencana mau nikah nih? Ada gimana ya? Mau nikah atau lanjut pendidikan? Itu kayak iklan ya. Nikah atau S2 gitu. Kalau kakak, insya Allah alhamdulillah kakak udah keterima di Yogyakarta di S2. Insya Allah kakak berangkat bulan 1 nanti, doakan ya. Sembari, amin. Jurusan Sembari apa tuh Kak, kalau boleh tahu? bimbingan konseling. di Ya, Universitas. Universitas Negeri Yogyakarta. Wow, ini. Ya, alhamdulillah kakak lulus. Doakan ya semoga dimudahkan. Amin. Jadi ya udah, nanti kalau sembari di situ ada jodohnya ya nggak Wah. apa-apa gitu. Sekalian ya. Ya. Tapi kalau yang belum ada jodohnya ya ya sekolah lagi nggak sih? Nah, ini harapan kakak untuk kedepannya. Harapan kakak ke depannya, kakak pengen mewujudkan cita-cita kakak buat bangga orang tua kakak. Kakak pengen kali sih jadi profesor pertama di keluarga ya. Wow. Amin. Semoga tercapai. Amin. Semoga Allah mudahkan jalannya, karena semuanya itu karena Allah ya kan. Kita sebenarnya kita ini nggak punya daya upaya apapun. Kita hanya menjalankan aja, semua takdir itu sama Allah kayak gitu. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah kasih kesempatan itu untuk kakak ke depannya bisa jadi profesor pertama di keluarga. Amin. Ya gitulah, bisa buat orang-orang di sekitar kakak bahagia, terus ilmu yang kakak pelajari selama ini bisa bermanfaat juga untuk diri kakak sendiri, untuk orang lain, untuk keluarga kakak, untuk agama, kayak gitu, mudah-mudahan. Nah, itu tadi harapan kakak untuk diri kakak sendiri. Mm-mm. Jadi ada dong harapan kakak untuk prodi bimbingan konseling atau mahasiswa yang ada di UIN Sumatera Utara, prodi bimbingan konseling pendidikan Islam ini. Ya, Masya Allah ya, di Prodi Bimbingan Konseling ini kakak juga merasa senang bisa menjadi bagian keluarga dari Prodi BKPI, karena BKPI ini memang kekeluargaannya Masya Allah gitu. Kita kan kayak ke Prodi, kita disambut hangat gitu kan, nggak dipersulit kayak gitu.
Harapan kakak semoga prodi bimbingan konseling kedepannya bisa jadi prodi yang unggul ya. Karena kita kan bangga kalau prodi kita unggul kedepannya dimudahkan. Terus untuk para dosennya semoga bisa lebih inovatif dan interaktif supaya mahasiswanya juga bisa makin semangat gitu belajarnya gitu. Kemudian untuk para mahasiswanya, adik-adik sekalian, semoga kalian bisa juga memanfaatkan perkuliahan yang singkat ini, yang hanya 4 tahun ini, kalian manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan pernah merasa waktu itu singkat karena kalian itu harus memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya gitu. Jadi ketika kalian belajar ya kalian fokus belajar kayak gitu. Kalian harus bisa buat diri kalian itu termotivasi, bagaimana kalian bisa menjadi mahasiswa yang aktif juga, mahasiswa yang berprestasi, karena kita jangan mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja, kita harus jadi mahasiswa yang luar biasa kayak gitu. Jadi boleh dong Kak untuk penutup kata-kata hari ini mungkin? Kata-kata Kata-kata hari ini atau mungkin Kasih paham dulu. kasih paham Kak Gem. kasih untuk teman-teman kita. Pokoknya jangan pernah bandingkan diri kita sama diri orang lain, karena setiap kita punya proses dan jalan takdirnya masing-masing. Ketika kita merasa kita lagi di titik terendah, kita jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena ketika kita menyerah, tandanya kita kalah. Tapi kita harus tetap mencoba sekali lagi. Kemungkinan besar keberhasilan itu ada di depan mata kita. Ketika tidak kita coba, kita tidak bisa mencapai keberhasilan itu. Jadi harus kita coba kayak gitu. Karena ingat teman-teman semua, bahwasanya setiap kita punya potensinya masing-masing gitu. Kita nggak bisa membandingkan potensi kita sama potensi orang lain. Setiap kita punya kompetensinya masing-masing. Jadi kita fokus aja sama diri kita fokus berprogres, bagaimana diri kita lebih baik ke depannya dibandingkan hari ini aja. Luar biasa. Belajar. Mungkin cukup sekian dari wawancara kami atau Pada wisudawan. pada wisudawan terbaik Kakak Wawa atau Kakak Kak Mutiara Mutiara Aulia Aulia SPD. Ya. Mungkin sampai sini saja video kali ini. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.